Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu ke-6 tahun C 2022. Memilih berkat atau kutuk. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih entah berkat atau kutuk. Kita memilih berkat kalau kita mendengarkan perintah Tuhan dan menghidupinya. Kita memilih kutuk kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan dan menyimpang dari jalannya. Bisa dibaca dalam kitab Ulangan bab 11 ayat 26 sampai 28. Inilah rumusan padat dan sangat jelas yang diberikan oleh kitab Ulangan kepada kita. Nabi Yeremia menyampaikan firman yang keras untuk kita. Bisa dibaca dalam kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu pada ayat 5. Ini suatu teguran untuk setiap orang, untuk selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup. Kita datang kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Di saat susah, kita mencari dan datang memohon bantuannya. Di saat gembira, kita bersyukur kepadanya. Di saat senang atau sedih, kita selalu datang kepada Tuhan, berbicara dengannya dari hati ke hati. Kita selalu memberi tempat untuk Tuhan dalam seluruh siara hidup kita. Hidup kita sungguh terberkati kalau selalu ada tempat buat Tuhan di dalamnya. Nabi Yeremia menegaskan hal ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya selalu dibasahi oleh resapan air, sehingga daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 8. Nabi Yeremia mengajak kita untuk selalu memberi tempat dan waktu bagi Tuhan dalam hidup kita. Kebanyakan orang memiliki kecenderungan. Mereka mencari Tuhan kalau mereka lagi susah atau ada kesulitan dalam hidup. Tetapi saat mereka senang dan sukses, mereka lupa akan Tuhan. Atau sebaliknya, ada orang yang saat senang, mereka selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saat susah, mereka melupakan Tuhan. Mereka marah, bahkan tidak percaya pada Tuhan. Ada orang yang sampai mengatakan seperti ini, Romo, saya tidak percaya lagi bahwa Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, kenapa Dia tidak menjawab doa saya? Tidak mengabulkan permohonan saya? Kalau Tuhan ada, kenapa saya menderita? Anggota keluarga saya menderita. Dan deretan panjang keluh kesah lainnya. Memang kadang kita sampai ke pengalaman ketakberdayaan, putus asa, atau kehilangan harapan seperti itu. Atau juga ekspresi lain, bahwa kita sedang menolak situasi yang kita alami. Dengan pengalaman seperti itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Yang terjadi yakni kita sulit untuk memahami rencana Tuhan yang berbeda dari rencana kita. Kadang dikala kita berdoa, kita salah berdoa. Kita bukannya membiarkan kehendak Tuhan untuk terjadi atas hidup kita. Tetapi kita mau supaya kehendak kita yang terjadi. Bahkan kita yang mengatur Tuhan. Mengomandoi Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan kita. Kemahakuasaan Tuhan kita batasi dengan ingat diri yang kita miliki. Mari kita membaharui lagi kehidupan doa kita dengan meningkatkan dialog dengan Tuhan, bukan monolog. Beri waktu kita berbicara, Tuhan mendengarkan, dan pada gilirannya membiarkan Tuhan berbicara dan kita mendengarkan. Kita membiarkan kehendak Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Ingat doa Yesus di Taman Getsemani. Biarkanlah piala ini berlalu dariku, bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendak-Mu terjadilah. Bandingkan Matius bab 26 ayat 39. Intinya mari kita ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bahwa terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Semoga kita menjadi orang yang terberkati, bukan orang yang terkutuk. Bahagia versus celaka. Yesus menyampaikan ucapan bahagia dan celaka kepada para muridnya. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 6 ayat 17, ayat 20 sampai 26. Yesus menggelari bahagia untuk orang yang miskin. Miskin di hadapan Allah, miskin demi kerajaan Allah. Ia menggelari bahagia orang lapar. Lapar karena kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Ia juga menggelari bahagia orang yang menangis. Menangisi dosa, menangisi kesalahan, menangisi ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Yesus menggelari bahagia kamu yang dibenci, yang dikucilkan, dicela dan ditolak karena kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kerajaan Allah. Untuk kalangan yang digelari bahagia akan mendapat berkat. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Yesus selanjutnya menggelari celaka. Celakalah hai kamu yang kaya, karena melupakan Tuhan dan sesama. Celakalah kamu yang kenyang, karena kamu tidak peduli bagaimana caranya sampai kamu kenyang, bahkan merampas dari yang kelaparan. Celakalah yang tertawa, karena tertawa di atas penderitaan, kesedihan, dan kesusahan orang lain. Yesus menyebut celakalah yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, karena demikian pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Marilah kita berjuang agar kita juga termasuk dalam kalangan yang digelari bahagia oleh Yesus. Kita terus memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Ingat, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan untuk menata hidup supaya semakin baik. Kita berjuang untuk lebih baik dari hari kemarin. Bersama Yesus, kita pasti bisa. Kristuslah jaminan hidup kita. Santo Paulus mengingatkan kita, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 15, ayat 12, ayat 16 sampai 20. Kristus adalah jaminan untuk iman kita. Dialah juru selamat kita. Dia yang menyelamatkan kita dari kegelapan dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Yesus yang cintanya tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus, kita menjadi orang-orang yang terberkati. Mari kita memilih berkat atau kutuk. Tuhan memberkati.